Penggunaan herbisida atau racun rumput ini yang salah, hanya mengandalkan merek, sehingga ini akibatnya. Oke, sahabat petani, kali ini kembali lagi dengan Rakyat Bertani, channel yang memberikan inspirasi bagi kita semua dalam dunia pertanian. Kali ini hendak membagikan tips lagi cara menggunakan herbisida yang benar. Di sini ada contoh herbisida dalam membasmi gulma atau rumput yang mengganggu tanaman atau pertanian kita. Kita ketahui bersama sahabat petani bahwa masalah gulma atau rumput menjadi momok yang paling menakutkan bagi kita sebagai petani. Apalagi ketika kita menanam tanpa menggunakan mulsa plastik, gulma atau rumput itu menjadi pengganggu penghalang dalam pertumbuhan tanaman yang kita tanam. Nah, oleh karenanya kali ini kita akan mereview bagaimana cara menggunakan herbisida yang benar. Kebanyakan kita sebagai petani kurang memahami cara menggunakannya, mulai dari pemilihan sampai penggunaannya. Kebanyakan para petani kurang memahaminya. Jadi di depan sahabat petani ada contoh berbagai merek herbisida. Dari berbagai merek ini bisa memberikan hasil yang maksimal. Ketika memilih herbisida, pertama berorientasi pada merek. Jadi pemilihan merek seolah-olah penentu efektif atau tidaknya dalam membasmi gulma atau rumput. Yang kedua, kebanyakan petani berorientasi atau menjadi salah satu pilihan utama yaitu harga. Kebanyakan berpikir bahwa kalau harga semakin mahal, maka semakin efektif pun dalam membasmi gulma atau rumput. Jadi menurut Rakyat Bertani sebenarnya bukan ditentukan dari merek ataupun harga, melainkan di sini sahabat petani, ini sangat menentukan. Jadi coba kita lihat sahabat petani, kandungan yang ada di dalamnya, yaitu ini 540 SL, ini ada 297 SL, baru ini pun ada 280 SL. Nah, jadi memang setiap merek pasti berbeda kadarnya. Sahabat petani, apa itu SL? SL adalah kandungan kimiawi yang terkandung dalam herbisida. SL itu singkatan dari soluble liquid. Jadi dia merupakan campuran atau kandungan kimiawi yang ada di dalamnya. Biasanya soluble liquid ini berbeda dengan pestisida. Nah, kalau pestisida kandungan di dalamnya biasanya dia pekat. Artinya pekat ketika dicampur di dalam air, dia akan berubah warna. Misalnya menjadi putih pekat kayak putih susu. Itu dalam pestisida. Tetapi kalau dalam herbisida, kebanyakan dia akan tetap bening ketika dicampur dalam air. Nah, itu mungkin perbedaan secara sederhana saja. Jadi sekali lagi sahabat petani, yang menentukan racun rumput ini atau herbisida ini bukan merek atau harga, melainkan soluble liquid ini atau kandungan kimia yang ada di dalamnya. Semakin tinggi, maka dia akan semakin keras atau semakin efektif dalam membasmi rumput. Sedangkan semakin rendah kandungan SL-nya, maka dia juga akan kurang dalam membasmi rumput. Kali ini akan ditunjukkan bagaimana penggunaan
herbisida atau racun rumput ini yang salah, karena hanya mengandalkan merek, sehingga ini akibatnya. Ini semula ada tanaman jagung yang bagus, yang subur, tapi ketika disemprot dengan racun rumput yang salah karena hanya berdasarkan pada merek, sehingga ini akibatnya. Seharusnya jika lahan memiliki tanaman seperti ini, sebaiknya pemilihan racun rumput itu pilihlah dengan kadar SL-nya, soluble liquid itu lebih rendah lagi. Tapi karena ini pemahamannya hanya berdasarkan merek, dan ternyata merek itu memiliki kandungan SL yang tinggi, sehingga ketika menyemprot di tengah-tengah tanaman, akibatnya akan seperti ini. Tanaman akan menerima dampak dan mati. Jadi sekali lagi sahabat petani, seharusnya nyemprot racun rumput di tengah-tengah tanaman, seharusnya pilihlah kandungan SL-nya lebih rendah, agar supaya tidak akan mempengaruhi akar dari tanaman. Ini sahabat petani, SL-nya 297 dan ini SL 280. Pasti dia hanya bisa membasmi daun, dan bahkan ada jenis-jenis gulma atau rumput tertentu dia tidak bisa mati. Nah, sedangkan yang SL-nya seperti ini di atas 540, pasti dia membunuh sampai ke akar. Kemudian sahabat petani, hal penentu lainnya juga untuk membasmi rumput adalah takaran. Walaupun kandungan SL-nya tinggi, tapi takaran juga akan menentukan. Sebaiknya takarannya istilahnya bisa dilebihkan, supaya kita dapatkan hasil yang maksimal dalam membasmi gulma. Oke, baiklah sahabat petani, demikian tips kali ini, tips yang memberikan pemahaman kepada kita semua dalam hal membasmi gulma atau rumput, yaitu cara penentuan herbisida tersebut. Demikian video kali ini sahabat petani. Kalau sahabat petani ingin mendukung channel Rakyat Bertani, mohon di subscribe, like, dan share, sehingga sahabat-sahabat petani yang lain akan mendapatkan info atau pemahaman yang berguna dalam dunia pertanian untuk membantu dalam proses pertanian sahabat petani. Oke, terima kasih.